Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Percepat distribusi bantuan, BPBD NTB terus memverifikasi kerusakan akibat bencana angin kencang. Diduga edarkan narkoba, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Menjelang pilkada, KPU Lombok Barat mulai mengemas ribuan logistik pilkada. Seorang pria bernama Nurman Subandi, 32 tahun, diringkus tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya di Desa Batu Kumbung Lingsar. Tersangka ditangkap di sebuah bengkel saat memperbaiki motornya yang rusak. Polisi menyita 4,3 gram sabu-sabu dan uang tunai 2,9 juta rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi warga yang curiga rumahnya kerap dijadikan tempat bertransaksi narkotika. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku membeli sabu-sabu seharga 5 juta rupiah di wilayah Lombok Timur. Kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sedang berada di bengkel dan langsung kami lakukan pengamanan. Dari hasil penggeledahan di saku celana kanan depan dari saudara NS ditemukan beberapa bungkus plastik klip berisi bubuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dari hasil interogasi, yang bersangkutan mengaku mendapatkan barang tersebut dari wilayah Lombok Timur dengan cara membeli seharga 5 juta. Selain pengguna aktif, tersangka mengaku menjual sabu-sabu ke rekannya saat mereka memesan saja. Rencananya barang itu mau diapa? Rencananya sih mau dipakai sama dijual rencananya, Pak. Pak, sudah ada pembelinya, ada yang pesan barang itu? Enggak ada, Pak. Itu masih utuh di kantong saya. Cara kamu jualan selama ini gimana? Kenapa, Pak? Cara kamu jualan sabu selama ini gimana? Enggak ada, Pak. Pak. Pembeli itu datang ke rumah apa lewat pesan lewat handphone? Kadang lewat handphone, Pak. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Iya, Pemuda bernama Irfan Jayadi, 24 tahun, asal Kelurahan Pejanggi, diringkus aparat Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga menjamret tas milik pemotor. Tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan korban yang kehilangan tas jinjing berisi barang berharga. Kasus tersebut terungkap karena polisi melacak ponsel milik korban yang berada dalam tas yang dicuri tersangka. Polisi menyita tas, ponsel, dompet, dan sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka merupakan spesialis jambret yang telah beraksi di sejumlah lokasi di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jadi pelaku ini memepet korban yang dimana melihat di jalan itu sepi sekitar jam 23 dini hari pada hari Senin. Pelaku memepet korban dan melakukan perampasan sebuah tas demikian. Jadi selanjutnya barang bukti itu dibuang di kali ataupun parit. Sebagian diambil isinya oleh pelaku. Tersangka mengaku menjamret untuk membeli minuman keras. Siapa kamu jambret? Sendiri aja. Di mana kamu lihat dia pakai tas dari rumah sakit Islam, terus kamu ikutin dia
sampai di mana? Sampai Pajang. Dari depan rumah sakit Islam kamu lihat dia pakai motor, tasnya ada di, terus kamu langsung tarik tasnya, putus, dapat tas langsung kabur. Tersangka dijerat pasal 365 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar operasi pasar dalam program Gerakan Pangan Murah di Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat pada Rabu pagi. Gerakan Pangan Murah menyediakan sembako, minyak, telur, dan bumbu dapur dengan harga terjangkau. Beras dijual Rp11.400 per kilogram, minyak Rp15.000 per liter, telur dijual Rp45.000 per papan. Tak hanya untuk menjaga stabilitas harga pangan, kegiatan ini juga untuk membantu warga agar dapat memperoleh bahan pokok dengan harga murah. Di samping dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, kemudian pengendalian inflasi, salah satu tujuannya adalah kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat atau wilayah-wilayah yang keterjangkauannya dari akses pasar lumayan cukup jauh, sehingga kita berusaha mendekatkan pelayanan itu dengan kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah ini di wilayah-wilayah yang keterjangkauan dari pasar itu cukup jauh. Warga mengaku sangat terbantu dan berharap terus digelar secara merata. Harganya terjangkau dan murah dibandingkan di pasar maupun ada di tetangga itu. Satu yang 5 kilo ini harganya 70, Pak. Kalau di sini berapa nih, Pak? Kan 58. Ini sangat membantu sekali nih, Bu ya? Ya membantu sekali karena kalau kita lihat harga yang sesungguhnya beras ini kan mahal. Ya. Kadang 1 kilonya ada yang 14.000, ada yang 15.000, Pak. Tapi jauh sekali ini. Ya, jauh sekali. Mungkin harapannya, Bu, dengan mungkin harapan kita ya digelar lagi. Sering-sering digelar lagi. Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini rencananya akan terus digelar pemerintah Provinsi NTB di 10 kabupaten kota secara bergiliran hingga akhir tahun untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan akibat dampak kemarau. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga tomat di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur terpantau naik hingga 2 kali lipat sejak sepekan lalu. Di pasar tradisional Pancor misalnya, pedagang menjual tomat Rp17.000 per kilogram, naik Rp10.000 dari harga sebelumnya. Kenaikan diduga dipicu terbatasnya stok dari petani lokal akibat gagal panen memasuki peralihan musim. Akibatnya, tomat rata-rata didatangkan dari luar daerah sehingga harus menghitung biaya transportasinya. Agar konsumen dapat membeli dengan harga terjangkau, pedagang menyiasatinya dengan menjual per kemasan mulai Rp9.000 per setengah kilogram. Harganya 9.000. Kalau per kilo kita kortingkan 1.000, 17.000 per kilonya. Ini sejak kapan Bu kenalkan? Ada seminggu yang lalu. Kalau sebelumnya berapa Bu memang dijual? Sebelumnya pas turunnya itu 5.000 juga kita jual. Sulit yang tidak dapat stok. Bukannya sulit, banyak stok tomat, tapi nggak tahu dari sananya sudah naik. Berapa Bu tomatnya? Sekilo. Ya, kilo berapa dikasih? 17. Ya. Udah biasa beli di pasar? Ya, biasa tiap hari. Dengan kenaikan ini Bu, bagaimana Bu? Apakah ada yang mau disampaikan Bu? Ya enggak, itu wajar-wajar kan petaninya juga pupuknya mahal, semua mahal. Jadi kalau dijual murah kan enggak ada keuntungan petani.
Pedagang berharap Pemda segera menggelar operasi pasar untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok sejak pertengahan tahun lalu. Muhtadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.